Selamat malam, semoga semuanya berada dalam kondisi sehat, ya, tidak sakit. Kalian harus bisa jaga kondisi, ya. Gitu. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian statistik, lalu peranan statistik, ya, lalu mengenai data diskrit, data kontinu, ya, apa itu kuantitatif, kualitatif, ya. Jadi jenis-jenis data begitu ya. Nah, mungkin sebagai awal perkuliahan ini, ya, kita akan lihat dulu ini ya. Jadi setiap pertemuan itu selalu ada tugas, ya. Tugas ini boleh dibilang hanya review ya. Artinya saya ingin tahu apakah Anda tuh sudah membaca atau mendengar ya materi ya yang saya sampaikan begitu. Makanya ini saya tugaskan gitu ya supaya Anda tidak artinya materinya itu tidak hanya sekedar download ya, download file tetapi tidak pernah dibaca begitu. Nah, tugas ini juga tidak berat ya. Setiap pertemuan ini ya, tugasnya juga tidak berat. Dikumpulkan ya dengan cara upload, submit ke Learn Like Me gitu. Lalu satu semester ini kita ada beberapa kali kuis ya, sekitar 3 atau 4 kali kuis ya. Itu bentuknya bisa esai ya, pilihan ganda atau isian begitu ya kuisnya. Lalu sifat ujian ya. Sifat ujian selalu buka buku ya. Buka buku menggunakan kalkulator begitu. Nah, ini berikut saya berikan referensi beberapa buku yang dipakai ya, yang dipakai di sini begitu. Nah, mengenai materinya ya, silabusnya itu adalah kita nanti belajar ya pendahuluan statistik ya, lalu belajar mengenai pengumpulan data, lalu belajar mengenai penyajian data ya. Data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik ya. Grafik yang seperti apa saja ya. Kita belajar juga mengenai ukuran kecenderungan pusat ya, gitu ya, tendensi sentral begitu. Lalu kita belajar juga mengenai ukuran penyebaran ya, lalu juga ada ukuran lokasi. Kita belajar juga mengenai angka indeks, apa itu angka indeks ya. Kita juga belajar mengenai ADW ya, analisis deret waktu di sini ya. Gitu. Nah, kita langsung saja ya. Apa sih pentingnya statistik ya atau peranan statistik gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap pelaku kebijakan ekonomi ya begitu pasti ya menggunakan statistik. Seperti misalnya keputusan mengenai rate pajak begitu ya, lalu mengenai program-program sosial ya, seperti misalnya penentuan harga BBM ya, lalu besarnya dana yang dialokasikan untuk ya program-program tertentu ya seperti PKH begitu ya. Lalu program-program ya untuk seperti misalnya Raskin gitu ya. Begitu. Nah, lalu di samping pelaku kebijakan ekonomi, di sini juga bisa juga untuk yang bisnis ya. Gitu. Dia perlu
suatu keputusan ya, making proses ya, gitu. Oh, lalu juga untuk minimasi biaya ya, total biaya itu kalau untuk seorang pengusaha ya, itu dia harus yang menentukan biaya minimumnya gitu ya. Lalu juga untuk quality control ya, seperti itu. Jadi pengendalian mutu ya kalau di ini ya. Nah, lalu untuk bidang marketing juga ya, itu juga untuk bantu, bantu banget kalau untuk menentukan apa ya suatu produk baru gitu ya, apakah dia bisa eh, oke ya atau dalam hal ini sukses gitu ya, berhasil itu bisa diterima oleh masyarakat begitu. Lalu untuk apa konsultan keuangan juga sama ya. Oh, jadi bagaimana kapan gitu kita harus melakukan suatu investasi begitu ya. Itu broker-broker saham juga harus mengerti di sini. Ya, itu juga menggunakan statistik. Nah, lalu untuk apa di bidang ini ya, medical ya, eh, untuk pengobatan begitu. Jadi kalau ada pengobatan yang sifatnya baru begitu ya, itu harus diuji seberapa efektif begitu. Nah, lalu berikutnya di sini mengenai statistik ya, gitu. Statistik ini suatu ilmu ya. Jadi yang dipelajari untuk ya bagaimana sih pengumpulan data ya, begitu. Lalu di organize ya, jadi diolah gitu ya, begitu. Lalu disajikan data tersebut, kemudian analisis dan interpretasinya seperti apa, ya. Nah, berikutnya ini ada definisi ya seperti populasi ya dan statistik. Di sini populasi ya, populasi itu eh, dengan sampel ya, gitu. Kalau parameter itu dengan statistik ya. Jadi populasi di sini apa sih yang dimaksud dengan populasi? Ya, populasi ini adalah apa kumpulan ya, gitu. Seluruh data observasi ya, kumpulan seluruhnya ya, begitu. Sedangkan parameter itu adalah ukuran ya dari seluruh data observasi itu ya, jelas ya, itu. Nah, kalau sampel itu adalah bagian dari populasi ya. Jadi itu dipilih ya secara acak biasanya ya atau diambil gitu ya untuk dipelajari ya. Kenapa kok tidak ambil data semua populasi ya? Karena populasi itu kan terlalu luas ya gitu untuk diuji seluruhnya. Jelas ya? Nah, ukurannya adalah kita sebut sebagai statistik ya, begitu. Nah, jadi kalau misalnya orang bilang, apa itu statistik? Statistik ya. Jadi statistik itu sebenarnya ukuran ya. Eh, ukuran yang apa? Kita mau cari dari eh, sampel begitu ya. Jelas ya? Itu. Nah, jadi di sini ada dua apa? Cabang ya mengenai statistik di sini ya untuk sampling pengambilan secara acak tadi ya sampel. Oh, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensi ya. Nah, kalau statistik deskriptif itu yang kita pelajari sekarang ya di semester ini, yaitu proses untuk mengumpulkan ya, lalu kita harus olah, kita harus presentasi ya, begitu ya, dengan
ya harus kalau bisa ya cepat begitu ya. Gitu dan dengan mudah kita harus bisa menggambarkan data-data tersebut ya. Gitu. Sedangkan statistik inferensi atau statistik induksi ya di sini kita lakukan perkiraan ya, peramalan gitu ya, begitu mengenai populasi itu dari sampel yang kita ambil yang tadi yang kita eh, apa kita olah begitu ya. Nah, untuk statistik satu kita hanya belajar statistik deskriptif ya. Jadi nanti kalau yang statistik inferensial itu kita pelajari di statistik 2 ya. Nah, ada juga data kualitatif dan data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif dia datanya bukan berupa angka ya, begitu. Misalnya data nominal dan data ordinal ya. Nah, data nominal itu maksudnya apa? Data yang pengukurannya itu hanya berupa satu kategori saja. Misalnya jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kalau nggak laki ya perempuan. Gitu ya. Jadi itu seperti itu. Ini yang satu kategori. Tapi kalau ordinal ya atau skala ya, itu eh, pengukurannya didasarkan pada tingkat data ya. Contohnya baik ya, begitu. Better, best gitu ya. Jelas ya? Jadi ada tingkatannya. Jadi kalau misalnya nominal dengan ordinal ya, sekali lagi ya perbedaannya, misalnya kalau contoh ini tingkat pendidikan, ya misalnya variabelnya tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikan itu kan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, begitu ya. Nah itu termasuk ordinal, ya begitu. Lalu apalagi di sini yang berupa nominal, misalnya apa yang berupa nominal? Variabelnya selain jenis kelamin, misalnya variabel apa? Yang selain jenis kelamin, misalnya ini apa? Benar salah begitu ya, begitu. Jadi yang hanya ada dua kemungkinan seperti itu. Lalu data kuantitatif ya sekarang. Kalau data kuantitatif itu data berupa angka ya. Jadi misalnya apa pengukuran misalnya volume minyak itu kan pasti angka ya. Jelas ya? Nah, jenisnya ada dua di sini yaitu interval dan rasio ya. Gitu. Silakan coba Anda googling sendiri ya. Cari tahu apa perbedaan kalau yang data interval dengan data rasio seperti itu. Lalu berikutnya ada jenis data di sini ya. Ada discrete dan continue. Kalau discrete itu ya datanya tuh apa ya? Bilangan bulat gitu itu discrete ya, bulat positif ya. Seperti misalnya 0, 1, 2, 3 gitu ya, 5 ya, yang bulat-bulat ya, begitu. Nah, kalau mau di ini apa ya? Kalau di SD itu bilangnya apa ya? Bilangan asli begitu ya, natural numbers ya, atau whole numbers juga boleh ya. Nah, kalau continue, data continue di sini adalah yang pecahan-pecahan gitu ya. Misalnya 1,5 gitu ya. 2,3 begitu. Itu yang continue, data continue ya. Nah, lalu berikutnya ini adalah contoh ya. Ini tuh misalnya variabelnya namanya faktor resiko ya dari investasi ya. Nah, variabel faktor resiko dari suatu investasi. Kalau emas seperti apa ya dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk apa? Data jenis data yang ordinal ya. Betul ya? Itu. Faktor resikonya kan bisa tinggi, sangat tinggi, rendah begitu ya.
Jelas ya? Nah, kalau ditanya ini apa kan apa? Continue atau discrete? Begitu? Continue atau discrete? Ya, kita tidak bisa bedakan ya. Kalau continue discrete itu kan harus angka, ya. Begitu. Nah, ya ini tidak continue, tidak discrete. Begitu ya. Lalu kalau ditanya apakah ini data kuantitatif atau kualitatif, jelas datanya kualitatif ya, karena bukan angka, ya. Nah, ini contoh yang interval ya. Jadi misalnya di sini adalah apa? Variabelnya variabel nilai ujian ya, seperti itu. Nah, ini kalau ditanya apakah ini kuantitatif atau kualitatif? Ya, jelas kuantitatif karena isinya angka-angka di sini ya. Nah, apakah diskrit atau kontinu? Ya, begitu. Ya, bisa diskrit, bisa kontinu ya. Jadi tergantung penilaiannya. Itu apakah koma-koma di sini diizinkan atau tidak, gitu ya. Kalau koma-koma diizinkan, misalnya nilainya adalah 75,6 ya, 78,5 begitu ya. Nah, itu termasuk data kontinu di sini. Ya, seperti itu. Kalau tidak diizinkan komanya, ya berarti termasuk data diskrit di sini. Ya, jelas ya. Kalau ditanya apakah ini tadi ya, sudah ya, kuantitatif atau kualitatif, ya datanya data kuantitatif. Ya, gitu. Jelas ya? Nah, eh sampai di sini pertemuan kita, ya, gitu. Nanti tolong ini dipelajari lagi, ya, supaya Anda lebih jelas begitu, ya. Terima kasih.